Mosok panjenengan kalau dijamin sama misalkan panjenengan dijamin diberi disposisi oleh siapa? Oleh presiden untuk mengambil KTP, ektp yang tidak jalan-jalan misalkan. Mosok panjenengan ragu? Kan pasti langsung gagah ke kantor Disduk Capil itu gagah. Iki loh, dapat memo dari Pak Presiden, langsung dikerjakan, cepat sekali. Panjenengan ke bandara misalkan, perjalanan apa, kalau punya kenalan saja, orang AFSEC security itu cepat. Apalagi panjenengan itu menjadi putra panjenengan menjadi Menteri Perhubungan, misalkan, kok tambah cepat lagi. Itu gambaran dari fidomanillah. 3 orang yang akan menjadi yang akan dijamin oleh Allah. Salah satunya adalah orang yang melaksanakan ibadah haji. Ini harus kita tanamkan Bapak Ibu. Harus kita tanamkan agar ketika panjenengan itu berangkat melakukan ibadah haji, hati itu sudah lega, hati itu sudah plong. Banyak kasus orang melaksanakan ibadah haji secara fisik berada di Mekah, tetapi pikiran dan perasaannya itu ada di rumah. Ini yang berat sekali karena akan menguras keadaan fisik kita. Beberapa kali saya menjumpai, karena berulang kali mendampingi bapak-bapak, ibu-ibu itu, mereka ketika berangkat haji pikirannya masih di rumah. Contoh saya menemukan kasus itu, ketika diberi living cost, saat itu living costnya berupa uang real, suami istri sudah agak sepuh, living costnya nggak dipakai, tidak dipakai, diawet-awet. Sampai kemudian sakit, nggak doyan makan, nggak doyan apa. Setelah diselidiki, dibawa dites oleh dokter, kata dokternya, Ustadz, ini bapak sama ibu ini kayaknya kurang asupan. Ya Allah, akhirnya terus diselidiki, kenapa bisa? Ternyata bapak dan suami istri ini, bapak dan ibu ini sudah punya gambaran. Uang living cost-nya ini tidak boleh habis. Kenapa tidak boleh habis? Sebab nanti setelah pulang dari haji, bapak ibu ini akan masang kanopi. Nah, uang ini akan ditambahkan untuk masang kanopi. Ini kan badannya ada di Mekah, di Madinah, tetapi pikirannya di kanopi rumah. Jadi kalau mau jajan itu misalkan 10 real, kanopi, kasih dong. Mau beli air, kanopi lagi. Ini kan tidak akan terjadi kalau kemudian kita yakin kanopi biar yang ngurus Allah, karena kita berada dalam dominan Allah. Itu yang harus kita pahami betul. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, keutamaan haji berikutnya apa? Haji itu merupakan perkara yang paling utama setelah jihad fisabilillah. Bahkan bagi sebagian orang, dalam sebagian konteks, dibandingkan jihad fisabilillah, haji itu lebih utama. Bapak ibu-ibu ini, ibu-ibu kalau disuruh berperang sama haji, lebih baik mana? Boten lebih memilih mana? Lebih baik mana? Bagi ibu-ibu itu lebih baik untuk melakukan haji. Jadi ibu-ibu dibandingkan perang misalkan bawa pistol mungkin sakit, ya. Nembak mawon, nembaknya ke sana, beloknya ke sana, ya. Sudah getar semua badannya. Bapak-bapak, kalau bapak-bapak itu sebagian ulama mengatakan sebaik-baik amal, sebaik-baik amal perbuatan adalah jihad fisabilillah bagi laki-laki. Setelah itu adalah haji yang mabrur. Kita kan tidak pernah terlibat dalam jihad fisabilillah. Berangkat ke Palestina takut kan? Coba panjenengan berangkat ke Palestina, misalkan, oh saya berani, misalkan sambunglah di oposi misalkan. Nanti kalau meninggal enak mujahid fisabilillah. Kalau ternyata ketembak mripatnya saja tinggal 1, atau kena ranjau misalkan, kakinya tinggal 1 atau tangan tinggal 1, kan menjadi berat. Sehingga bagi perempuan, sebaik-baik amal perbuatan adalah haji yang mabrur. Bagi laki-laki setelah jihad adalah
haji yang mabrur. Nah, cara mendapatkan haji yang mabrur ini salah satu cara kita, upaya kita untuk mendapatkan haji yang mabrur adalah dengan melakukan manasik, kemudian panjenengan dibimbing oleh orang yang tepat, kemudian panjenengan mendapatkan partner dan rombongan serta regu yang pas. Bayangkan kalau panjenengan seperti saya haji 2015, ketemu teman satu rombongan, ternyata pasnya itu dalam hal kejahatan. Saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri. Dulu itu kan saya pasti sekamar dengan Yai, karena saya posisinya, mohon maaf, menantu kan sungkan, mau sekamar sama moros orang. Jadi nggak nyaman, karena nggak nyaman, akhirnya saya pindah nyari tempat di mana yang kira-kira aman, tidak terganggu. Saya menemukan tangga darurat. Saya bawa kasur itu, bawa yang buat habis dari wukuf, saya taruh di situ, saya tidur di situ. Tenang sekali, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang orang lewat. Suatu ketika tempat tidur saya itu ternyata menjadi rame dengan orang laki-laki, mereka ngerokok sambil nyangkruk. Apa yang dilakukan? Main domino. Ini terjadi di Mekah itu, main domino. Berarti benar kata ulama, salah satu adabnya, salah satu akhlak atau etikanya orang mau berangkat haji adalah harus punya ar-rufqah as-shalihah, teman-teman yang baik-baik. Jangan sampai teman-teman, ayo sumpah ini umroh terus sampai KBI ya boleh main-main kartu aja. Nah ini yang bahaya, tidak boleh. Jadi itu adalah bagian dari kita mendapatkan haji yang mabrur. Kita mendapatkan teman yang tepat, dibimbing oleh orang yang paham dengan manasik, kemudian segala hal yang berkaitan dengan manasik haji itu kita lakukan. Jadi sebaik-baik amal bagi laki-laki setelah jihad adalah mendapatkan haji yang mabrur. Bagi perempuan, sebaik-baik amal sebelum berperang adalah mendapatkan haji yang mabrur. Jadi ini, ibu-ibu harus paham ini. Oh, saya akan melakukan sebaik-baik pekerjaan di hadapan Allah. Kalau ini akan kita lakukan disertai dengan jaminan dari Allah, panjenengan itu berangkat itu enteng. Meskipun asam uratnya 11 misalkan, tetap saja panjenengan itu enteng saja. Meskipun kaki itu senut-senut, cekot-cekot, tetapi kalau sudah punya gambaran ini, panjenengan berangkat, wah enteng ini, karena mendapatkan jaminan dan ini adalah pekerjaan yang paling baik di sisi Allah. Andai kan nanti kemudian kita hajinya dapat haji yang mabrur, pulang menjalani kehidupan, setelah takdirnya datang, usianya sudah habis, kita ketemu Allah itu dipandang oleh Allah sebagai hamba yang telah melakukan amal-amal secara sempurna. Nilainya itu 10, bukan 0,1, bukan 10. Ini yang membuat kita harus punya keyakinan bahwa haji ini betul-betul luar biasa bagi apa? Bagi kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, berikutnya yang menjadi salah satu keistimewaan orang-orang yang melakukan haji atau umroh adalah orang-orang yang melakukan haji dan umroh ini mereka adalah tamu-tamu khususnya Allah, tamu spesial, VVIP. Panjangan kalau terbang di bandara, kalau di Indonesia masih belum terasa Bapak Ibu. Terbang di bandara Indonesia dimasukkan VIP itu masih tidak terasa biasa saja, tidak wah. Tapi kalau panjenengan transit di Doha, di Dubai, tiba-tiba dijemput oleh protokol resmi dari negara, kemudian dimasukkan ke ruang VIP, panjenengan akan merasakan kok nikmat ya, gak bukan misalnya. Makanan semuanya ada, apa-apa ada semua. Nah, orang yang melakukan haji itu disebut dalam hadis sebagai wafdullah. Satu hadis mengatakan al-ghazi fisabilillah wal hajju wal mu'tamiru wafdullah. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah, orang-orang yang melakukan haji, orang-orang yang melakukan umroh, ini di mata Allah mereka adalah tamu spesial. Ibu-ibu ini kalau ketemu tamu tetangga yang nganyel ke hati, panjenengan buatkan rawon atau buatkan
sup sayur yang asin. Sup sayur yang asin ya. Bapak-bapak itu kan kalau ada tamu yang nganyel ke hati kan, wes bapak nuai kayak air putih saja, paling 5 menit meneh ya wes minggat paling kan. Ini enggak, kita di mata Allah itu adalah tamu yang sangat spesial. Saking spesialnya Nabi itu mengatakan da'ahum fa'ajabuhu. Kalau panjenengan minta, panjenengan akan dikasih. Salah satu hal yang harus dipahami oleh orang yang akan meminta kepada Allah, jangan minta perkara-perkara yang remeh. Panjenengan nyuwun, ya Allah, moga-moga ONH ini diganti ya Allah. Sepele sekali bagi Allah. Ya Allah, moga-moga suamiku tambah sayang ya Allah. Sepele bagi Allah. Sepele sekali. Minta yang luar biasa. Karena dalam konsep akidah itu, Allah tidak mengenal perkara yang mustahil. Bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. Semuanya mungkin. Ketika menghendaki ya tinggal kun fayakun saja. Kun fayakun saja. Saya sering menceritakan kepada anak-anak santri itu bagaimana Allah itu bekerja dengan cara yang di luar nalar. Kalau sekarang kan dengan cara yang di luar nurul. Begitu. Kemudian saya pernah ketika haji itu berjumpa dengan guru saya. Saya itu kepingin ngasih $100 itu kok kesedikit, nggak pantas buat guru. $200 kok kemahalan. $300 tambah eman gitu. Akhirnya saya matur kepada Yai, Bah, kula wonten guru nganurin tempat kula ngaos saweg nderek haji. Oh iya sana, ke sana. Bawa oleh-oleh. Bawa uang, kasihkan kepada guru. Kemudian saya berangkat itu nimbang-nimbang. 100, 200. Begitu terus. Memang rotok mirip-mirip ibu-ibu gitu lah. Bedanya kalau panjenengan bukan 100, 200 gitu kan, 100.000, 200.000, 100.000, 200.000. Saya itu $100, $200. Akhirnya karena pusing, saya ambil $200. Begitu mau salaman, nunggu beliau di lobi hotel, kok nggak pantas ya? Saya melihat ada uang itu, satu bendel itu. Saya bawa uang rupiah 10 juta. Saya masukkan amplop saya kasihkan. Sudah selesai ketemu, keluar itu berat sekali. Waduh, kayak menyesal gitu. Masya Allah. Ikhlas itu ternyata hanya mudah ketika diucapkan, berat ketika dijalankan. Begitu saya ditanya sama istri, jadi ketemu sama Kiai jangan enggak? Jadi ngasih berapa? Tadi ada uang 10 juta sama $200. Kata istri saya itu, jangan gimana? Terlalu banyak itu. Ya sudah, nggak apa-apa. Terus oleh-oleh buat yang lain bagaimana? Ya nggak tahu nanti. Apa-apa itu harus pakai perhitungan. Istri kan begitu biasanya. Ini saya agak pelan kan, aku tuh dengeran di bawah. Jadi saya ditegur begitu, waduh, momen saya ngeluh sirahnya, Masya Allah. Tapi saya percaya karena saya dalam posisi sebagai orang yang melakukan haji, Nabi itu menjanjikan wasa'aluhu fa'atahu. Ketika saya minta kepada Allah, pasti akan dikasih. Akhirnya saya itu setiap tawaf itu nyuwun. Cuma nyuwunnya itu keliru, yang remeh begitu. Ya Allah, dari polisi nanya sampai bojo ya Allah, ganti yang $10 juta $200 ya Allah. Itu saya batin itu. Muter. Setelah muter selesai di Mekah itu tidak ada keajaiban. Bayangan saya itu begitu saya berdoa tiba-tiba ada orang nyolek ya, haji gitu kan. Hadiah dibuka $10.000. Ternyata betul nonton. Waduh iki sing bener hadise. Apa istri saya? Berarti saya tidak pakai konsep ini dalam memberi.
muter-muter sampai berangkat ke Madinah, tidak ada keajaiban. Betul, tidak ada keajaiban. Masya Allah, susah sekali saya. Ayah di Madinah berjalan, saya sudah mulai lupa, cuma saya mikir saja, ini nanti kalau ditanya lagi di rumah, bagaimana jawabnya. Sampai ketika waktu penimbangan koper itu selesai, sudah masuk semua, kopernya tidak begitu penuh karena habis uangnya. Saya keluar mau ke Masjid Nabawi, mau jalan-jalan saja sebetulnya. Ketika di depan Masjid Nabawi itu, saya bertemu dengan salah satu rombongan pejabat. Beliau itu ternyata pernah datang ke pesantren di sini dan saya yang menemui karena yang tidak ada. Loh, terus kok di sini? Iya, haji. Oh, saya juga sama haji. Cuma saya sudah mau pulang. Oh iya. Terus, tinggal di mana? Terus tinggal di hotel lama. Oh iya. Terus, sudah dia sih buruan. Saya mau ada acara. Hilang, musnah harapan saya. Saya mikirnya ini, ayo Gus buat jenengan. Ternyata boten. Masya Allah. Iki ya opo rek. Gak bener hadis ini. Belum. Akhirnya saya menghibur diri. Oh belum. Sabar. Ternyata betul. Ketika malam-malam saya mau tidur, itu teman satu kamar itu bilang, Ustaz, Gus, ada tamu. Sinten Pak? Saya jamaah kita Gus. Waduh, saya agak trauma karena sebelumnya saya pernah dibangunkan oleh orang dari kelompok lain, tiba-tiba minta didorongkan ke raudhah. Wah, jangan-jangan begini nih sama ini. Saya nggak mau. Terus, Gus, ditungguin katanya penting. Hanya saya dengan terpaksa itu bangun keluar. Beliau bilang, maaf Ustaz, saya diutus sama Bapak Dirjen tadi untuk mengantarkan titipan Bapak dengan. Alhamdulillah. Pun kesusu ini orang Surabaya ini kesusu. Begitu diantarkan itu, pakai kresek Bapak Ibu. Kreseknya warna hijau muda, saya masih ingat. Saya bawa ke dalam kamar, saya buka isinya jus sama Kentucky itu. Wah, KFC aku iso tuku dhewe. Mikir begitu. Masya Allah, ya sudahlah nggak apa-apa. Begitu ternyata apa? Begitu saya buka, ternyata di samping KFC itu ada satu kotak kecil. Saya buka itu ternyata Gus ada memonya, notnya itu. Gus, sedikit hadiah. Saya tahu kalau masih ke panjenengan tidak mau. Ini nitip hadiah buat istri jenengan. Itu kalau dinominalkan 3 kali lipat dibandingkan uang yang saya kasihkan kepada guru saya. Baru di situ alhamdulillah. Alhamdulillah. Sejak saat itu saya yakin sekali. Saya yakin bahwa saya datang sebagai jamaah haji. Ketika saya melakukan ibadah haji, saya ikut membantu orang sebisa saya. Kalau ada orang misalkan saya bisa bantu, saya bantu. Misalkan ada yang harus saya antarkan, saya antarkan semampu saya. Ada yang ketinggalan atau nyasar, ya saya akan bantu semampunya. Itu ternyata betul. Ketika dia meminta kepada Allah, akan diberi. Ini yang kemudian nyambung nanti dengan apa? Dengan keutamaan hadis berikutnya, bahwa orang yang melakukan haji dengan umroh secara berkelanjutan, dia akan dijauhkan dari apa? Dari kefakiran. Dalam satu hadis dikatakan, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqra wadh-dhunuba kama yanfi al-kir khabathal hadid wadh-dhahab wal fiddah. Sesungguhnya orang ketika sudah selesai melakukan ibadah haji, setelah purna melakukan ibadah haji, dilanjutkan dengan melakukan umroh. Ini nanti kita akan begitu. Bahkan kalau kita mau yang letterlock sekali, tekstual sekali dalam memaknai haji, kita baru selesai tawaf ifadah malam, paginya digenjot langsung umroh. Itu pernah terjadi. Ada seorang pengusaha SPBU itu pernah ikut haji kita 3 kali, umroh itu berulang kali. Jadi saya percaya kalau haji dan umroh itu menjauhkan saya dari kefakiran.
Begitu selesai malam, tawaf ifadah selesai, sa'i selesai, tiba-tiba datang ke kamarnya, Yai, katanya kan harus dilanjutkan dengan umroh. Saya mau lanjutkan langsung. Kita sudah angkat tangan, sudah capek sekali, panah penuh sekali. Tapi kata bongso itu, gak apa-apa. Karena dia sudah punya kepercayaan, punya keyakinan. Maka akhirnya sama dia diputuskan, ya sudah, kita sampai di hotel, istirahat sebentar, kemudian paginya habis subuh kita umroh sunnah. Dari 120 saat itu jamaah yang ikut, itu hanya 20 orang yang ikut. Jadi ternyata kesimpulan saya, untuk menjadi orang yang tidak fakir atau ingin menjadi orang kaya ternyata sulit juga. Kuncinya sudah ada. Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al faqr. Susulkanlah hajimu dengan melakukan umrah. Selesai kita melakukan haji, kemudian dilanjutkan dengan umrah. Fa innahuma yanfiyani al faqr wa dzunub. Sesungguhnya ketika kita melakukan haji dilanjutkan dengan umrah, maka itu keduanya akan menghapuskan kefakiran, kemiskinan dari kita. Sinten ingkang purun donga Allahumma abidni miskinan? Tahu? Ada hadisnya itu soalnya. Gak ada, saya juga tahu tapi tidak pernah membaca itu. Doanya ya Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban katsiran. Doanya itu. Jadi masing-masing dari kita tidak mau menjadi orang fakir. Salah satu caranya untuk kita dijauhkan dari kefakiran adalah melakukan haji. Selesai haji kita lanjutkan dengan umroh. Nanti yang akan ikut sedikit, tapi nanti kalau keinget, wah iya, jadi wong sugih, agak semangat lagi. Makanya kita itu sebagai manusia secara psikologis memang sulit untuk diberikan ganjaran yang sifatnya jauh-jauh. Nanti kalau sudah tua akan dapat perumahan, wah nanti masih jauh sekali. Maunya yang instan itu. Makanya caranya itu ya ketika apa? Ketika kita melakukan haji segala macam umroh, ketika berat itu, ya Allah, sugih. Kalau itu bisa memotivasi kita, membuat kita semakin meningkat keinginan kita untuk melakukan ibadah haji. Bapak Ibu sekalian, banyak cerita-cerita yang terkait dengan hadis ini, dan itu betul sekali. Ada satu kontraktor dari Malang sekarang itu berangkat melakukan ibadah haji. Dia tidak mendapatkan porsi reguler seperti panjenengan. Dia tidak bisa menjadi pembimbing seperti saya. Kemudian dia akhirnya berangkat dengan apa? Dengan visa haji, bukan visa haji furoda. Dia memakai visa ziarah. Saat ini sudah di Mekah. Saya tanya kemarin ketika mau berangkat, kenapa panjangan haji? Bukannya kemarin habis umroh. Umroh kemarin ketemu dengan saya. Saya ajak kuliner bersama-sama. Dia kemarin telepon dari saya, izin Gus mau nelfon. Saya besok ikut ya kegiatan di sana. Apa kata beliau itu? Saya itu kalau habis umroh sama habis haji, omsetnya itu naik. Gak tahu kenapa, apakah itu perasaan saya saja, tetapi saya itu kok kayak miteni begitu. Saya kok mengamati, setelah haji naik. Nanti kalau lama gak haji gak naik. Saya punya saudara juga sama, punya unit usaha itu kayak semacam supermarket di 3 kabupaten berbeda. Itu sekarang berangkat haji, pakai ONH Plus. Setiap tahun itu berangkat haji. Jadi dulu ketika belum ada regulasi yang pasti, beliau itu ketika datang dari haji langsung daftar. Makin jalan-jalanan, belum banyak. Sekarang supermarketnya di 3 tempat berbeda. Dia sudah punya perusahaan, sudah punya perkebunan kelapa sawit di Kalimantan. Jadi kalau dia anaknya hanya 3. Coba, kalau anaknya 10-12 kan agak berat. Anaknya hanya 3 sudah besar semua, sudah matang semua. Kata beliau, ketika kemarin saya ketemu dengan beliau, saya tanya, Pak, kok panjenengan haji terus kayak apa? Aku subi itu berhaji. Jawabnya begitu. Aku subi itu berhaji. Jadi hobinya itu ya haji umroh. Sedekah dan zakat tentu yang lain jalan itu. Berarti betul kata hadis ini. Apa? Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqr wa dzunub.
kama yanfi al-kir khabasal hadid. Panjenengan kalau lihat proses pembuatan senjata tajam atau alat-alat yang dari logam ketika dimasukkan ke dalam bara api itu rontok semua karat-karatnya. Itu sama halnya dengan rontoknya kefakiran kita sebab kita melakukan haji dan umrah. Makanya Yai itu hampir tidak mau untuk meninggalkan haji. Meskipun berulang kali. Yai itu 2 kali Bapak Ibu, ketika tidak punya porsi reguler, itu memutuskan untuk berangkat haji dengan visa tenaga kerja. Coba bayangkan, porsinya lebih mahal, belum dapat hotel, bayarnya lebih mahal. Saat kita 35, beliau sudah bayar 75 juta, tapi nggak dapat hotel, nggak dapat makan. Saya sampai matur kepada beliau, Pak, tidak usah berangkat, toh saya sudah beberapa kali sendirian dan insya Allah ya sakit lah. Kata beliau, loh ini bukan masalah Mas mau berangkat sendiri atau tidak. Memang saya kepingin, ada yang harus saya sampaikan kepada Allah dan itu akan dikabulkan oleh Allah. Disampaikan di rumah bisa, tapi nggak tahu kapan dikabulkannya. Tetapi kalau di sana pasti dikabulkan. Nah, panjenengan kalau ini menjadi modal, insya Allah panjenengan akan tambah semangat. Panjenengan tiba-tiba besok pagi lah diundang, misalkan semua anggota calon jamaah haji KBH Nahdlatul Ummah ditunggu oleh Pak Jokowi jam 2 sore di Istana Negara. Nanti akan dikasih uang saku $1.000. Berangkat betul gitu. Berangkat. Meskipun duduk, meskipun nyari bis sulit, berangkat kan betul. Kenapa? Karena sudah kebayang nyewa bis malah mahalnya berapa? Paling 5 juta, dapat uang $1.000, ketemu dengan presiden, bisa selfie segala macam. Itu yang membuat apa? Pemicu kita semangat meskipun penting. Nah, sama dengan haji. Panjenengan nanti 9 jam capek nggak? Capek, wajar. Proses imigrasi 1 jam capek, betul capek. Perjalanan 1 jam dari Jeddah ke hotel, capek nggak? Capek. Tetapi rasa capek, lelah dan penat itu semuanya akan hilang manakala panjenengan masuk ke Masjidil Haram, panjenengan sakit menatap Ka'bah dalam posisi panjenengan sebagai seorang jamaah haji. Itu yang digambarkan oleh Imam Mutawaddi Sya'rawi, seorang ulama besar dari Mesir. Beliau mengatakan orang yang pertama kali melakukan haji saat menatap Ka'bah dia akan menangis terseduh-seduh. Kenapa? Karena kita itu seperti kain putih yang sudah usang, sudah kotor, lecak, kemudian dimasukkan ke mesin cuci, dikasih pemutih, rontok semua. Jadi Syekh Mutawaddi Sya'rawi itu menggambarkan orang yang haji ketika nangisnya Saiz itu betul-betul tidak pura-pura. Orang yang pertama kali haji itu masuk ke Jeddah saja sudah sujud syukur. Nanti ketika bisa melihat Ka'bah, senangnya luar biasa. Nangis. Kenapa nangis? Kata Syekh Mutawaddi Sya'rawi, sebab orang itu hakikatnya seperti kain putih. Nabi kan pernah dawuhaken kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua dari kita itu lahir dalam keadaan bersih. Perjalanan waktu jadi kotor. Kita pakai baju putih, dicuci di mesin cuci, dikasih pemutih, rontok semua. Maka pertama kali itu nangis terseduh-seduh. Begitu umroh yang kedua nangis tapi tidak begitu. Umroh yang ketiga nangisnya tipis-tipis sudah. Umroh yang keempat sudah kembali normal, ngerasain nih. Tawaf itu sambil ngerasain. Ibu tonton ibu, kelompok liyo itu loh, masya Allah gila. Loh itu ada terjadi. Itu. Jadi pertama nangis itu digambarkan oleh Syekh Mutawaddi Sya'rawi begitu, nangis, wow, betul-betul nangis. Karena kotor sekali jiwanya. Begitu terus-menerus bersih, akhirnya mulai kembali kepada normal lagi, ngerasani lagi, ngomongin jelek orang lain. Itu gambaran tentang keutamaan haji Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang paling dahsyat sekali saya kira itu kan tadi berkaitan dengan faktor materi. Yang paling dasar lagi dikatakan apa? Al-hajju fi sabilillah yahdimu ma kana qablahu bi'idznillah.
haji yang kita lakukan dan statusnya adalah haji yang mabrur, maka merontokkan semua dosa-dosa kita yang dilakukan. Siapa di antara kita di sini yang tidak melakukan dosa? Bahkan duduk di sini itu kadang-kadang membatin. Saya membatin, Pak. Saya kadang membatin panjenengan. Ya Allah, nikmatnya iso haji, sudah agak sepuh. Hajinya itu maksudnya melakukan ibadah. Saya kadang itu pernah berpikir begini. Aku kepingin haji, tapi tidak sebagai pembimbing. Kepinginnya dibimbing. Kadang mikir begitu itu. Karena rasa syukurnya tidak ada. Nah, Nabi itu mengatakan apa? Mengatakan barang siapa, beliau juga mengatakan wa annal hijrah tahdimu makana qablaha. Orang yang ketika berhijrah dari sebelum Islam masuk ke Islam, maka dosanya dihapuskan. Makanya kalau ada orang non muslim masuk Islam, doanya habis, bersih. Kemudian wa annal hajja yahdimu makana qablahu, sebagaimana haji juga meruntuhkan, menghapuskan dosa-dosa kita sebelumnya. Tidak ada yang tidak punya dosa. Setiap langkah kita mungkin dosa. Setiap ucapan kita bisa jadi dosa. Apa yang bisa meruntuhkan dosa-dosa yang sedemikian banyak dan membunuh itu adalah melakukan haji, dan hajinya haji yang mabrur. Ini saya kira yang menjadi apa? Menjadi keuntungan yang luar biasa. Jadi panjenengan nanti bisa berkalkulasi, wah hajiku mabrur ini. Nanti tapi ya jangan kemudian agak kalkulatif, begitu pulang ke tetangga, saya kira aku mabrur haji ini. Dosanya wis entek, aku sebelumnya tak kali dosa meneh. Mboten parang ngaten niku. Kenapa? Karena belum tahu kita usia kita sampai kapan. Gitu. Sehingga yang harus kita lakukan adalah saat kita sudah selesai runtuh dosa-dosa kita, maka bagaimana kita menjaga agar kita tetap dalam fase yang putih ini, agar kita tetap dalam kondisi yang bersih dari dosa ini. Caranya bagaimana? Itu yang nanti disebut bagaimana cara menjaga kemabruran haji kita. Haji kita itu harus dijaga agar mabrurnya itu terus menerus, tidak mabrur saat itu saja. Nah, itu ada caranya Bapak Ibu sekalian, nanti kita sampaikan ketika kita di Madinah. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian terkait dengan apa yang saya sampaikan malam hari ini. Saya niatnya hanya ingin kemudian panjenengan tidak banyak beban, tidak banyak pikiran. Sudah banyak pikiran, kalau sudah begini ini sudah banyak pikiran. Saya juga sudah mulai banyak pikiran. Mau bawa apa, terus nanti harus bagaimana. Sudah mengatur strategi saya dari sekarang itu. Saya kadang kalau sambil menatap panjenengan itu, ini kira-kira nanti yang jalan lama ini siapa ini? Sudah begitu kalkulasi. Ini nanti kira-kira yang gampang tertinggal ini yang putih. Ini yang kira-kira kalau ke toilet ini boten lama. Kalau lama itu biasa. Dia masuk ke toilet nomor 1, kemudian kumpulnya mestinya di toilet nomor 1, dia nyarinya toilet nomor 7. Ada yang begitu, bos saya sampun di toilet nomor 7. Loh, tadi janjinya di mana? Oh ya nomor 1. Lalu pindah nomor 1. Nah itu ada yang begitu. Orang menyebutnya itu mau disebut bingungan kan kasihan. Jadi kalau melihat itu pokoknya toilet ini mau toilet, padahal toiletnya itu ada nomornya. Saya sudah melakukan kalkulasi itu. Makanya saya sekarang tidak, kalau sudah mendekati haji itu tidak berbicara teknis haji. Saya baca-baca yang ringan-ringan saja, itu hiburan, cerita-cerita lucu orang-orang melakukan haji, mengenang kisah-kisah yang lucu. Ada dulu orang ketika berangkat haji itu dia tidak bisa menjaga akhlak di sana. Jadi dia itu perokok ini saya lihat. Ada bapak-bapak haji dia perokok, umroh mohon maaf, umroh merokok berat. Samanya dikasih tahu kalau bisa ketika di area Masjidil Haram jangan merokok. Oh iya siap. Karena dia lama tidak merokok, ini mungkin sudah rasanya nggak enak, gatel. Ini merokok saja karena kan prosesnya agak lama, karena pahit, begitu kecut segala macam. Dia itu membuang ludah tapi tipis, begitu terus. Karena saking nggak enaknya. Akhirnya sampai yang lain ditinggalkan, Pak, ojo membuang ludah sembarangan, jangan membuang lidah sembarangan. Ini tempat yang suci, yang sakral. Wah kuat ini, bis setengah jam lebih, gak mari-mari yai. Anggone ngomong tawaf, durung iki sa'i. Sampai kapan aku nahan kecut ini? Akhirnya dapat tawaf putaran keempat, dia terlepas.
Yang dilihat, yang jadi patokan pokoknya sorban hijau. Akhirnya dia pegangan sorban hijau. Diikuti terus sampai selesai, nggak tahu berapa putaran. Ternyata itu orang Nigeria. Jadi dia sebenarnya ikut saja terus sorban hijau di depannya. Selesai, loh, kok ternyata bukan jamaah sendiri. Akhirnya dia jalan keluar, pokoknya kemana. Karena agak cerdas orangnya, itu telepon saya, Gus, saya pokoknya di bawah jam. Oke, saya jemput. Jam yang mana? Pokoknya ada toko jualan jam, panjenengan kesini yo. Saya sudah seharian belum makan. Jadi berangkat habis subuh, itu jam 3:30 baru bisa telepon saya. Belum makan, masih pakai pakaian ihram. Hanya saya muter-muter cari, nggak ada. Karena toko jam kan banyak sekali. Akhirnya saya coba panjenengan baca apa tandanya. Arab kabeh Gus, nggak roh. Ini kan yang repot itu. Hanya begitu ketemu, kemudian nangis tangannya. Kok saya bisa ya? Padahal nyun sewu, kata dia itu agak rotok sombong gitu. Saya kan nggak pikun Gus, saya sehat, tapi kok saya bisa nyasar? Ya karena salah satunya itu. Itu yang saya katakan kenang-kenang. Ada cerita-cerita begitu. Pernah ada cerita orang setelah 7 putaran itu kemudian tawaf 7 putaran saya yang dorong. Selesai 7 putaran saya bilang, monggo Pak panjenengan sholat menghadap Ka'bah. Begitu menghadap Ka'bah, tanya Ustaz, mana Ka'bahnya? Jadi selama 7 putaran itu gak pernah bisa melihat Ka'bah. Saya sampaikan kepada istrinya, alhamdulillah bukan jamaah kita. Jadi saya diminta untuk membantu. Ada satu tetangga kamar, kemudian dia bilang, saya bantu, ternyata betul. Gak bisa melihat Ka'bah. Nangis istrinya itu. Apa dosanya? Jadi banyak cita-cita begitu. Itu yang